Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 229. Mata Ning Sihua juga bersinar dengan cahaya yang aneh. Tanggapan Ma Sanwei juga menyadarkannya. Dia tahu bahwa, selama dia selamat, dia akan menunggu sampai musuhnya paling rentan, lalu menyerang seperti anjing gila dan mencabik-cabik mereka. Di bawah suasana yang sangat menindas ini, Su Yi berbicara sekali lagi. Karena saya menginstruksikan Anda tentang perilaku baik dari kebaikan hati saya, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang membuat Anda menindas Huang Qianjun? Ma Sanwei berkata dengan suara menggelegar, aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena membiarkan kecantikan membutakanku pada akal sehat. Ketika saya mengetahui bahwa Nanying dan Huang Qianjun tidak pernah akur, saya memutuskan untuk membantu Nanying melampiaskan rasa frustrasinya, yang menyebabkan kesalahan ini. Tuan muda, kedatangan Anda telah menyadarkan saya akan bahaya tepat pada waktunya. Saya sangat malu, dan saya mengagumi Anda dari lubuk hati saya. Semua orang tercengang, dan semuanya melirik Nanying. Nanying, sementara itu, menjadi pucat pasi, dan ekspresinya tidak sedap dipandang. Bahkan dia tidak akan pernah menduga bahwa wakil komandan tentara pelat hijau yang mulia akan menjualnya tanpa ragu sedikit pun. Ketika dia merasakan tatapan orang banyak, Nanying tidak bisa menahan tangis. Saya tidak, itu tidak lain adalah kebohongan dan fitnah. Saya, Nanying, hanya memiliki 100 orang di bawah komando saya. Bagaimana mungkin saya bisa memesan tentang wakil komandan seperti Anda? Saat dia mengatakan ini, dia berlutut, lalu memohon dengan suara gemetar, magang senior saudara Su, aku bersumpah demi surga sendiri bahwa aku tidak membuat Ma Sanwei melakukan ini. Ma Sanwei menggelegar, aku mengatakannya sebelumnya, aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena membiarkan kecantikan mengacaukan akal sehatku. Membaca yang tersirat, dia mengatakan bahwa dia telah jatuh ke perangkap madu Nanying. Ketika dia melihat ini, Su Yi hanya bisa menatap Ma Sanwei dalam-dalam. Aku telah melihat banyak orang lain sepertimu, termasuk banyak orang yang jauh lebih kejam dan tidak tahu malu. Saya membayangkan itu karena mengatasi terlalu banyak kesengsaraan hidup dan mati. Anda sangat menyadari betapa menakutkannya kematian, jadi demi terus hidup, Anda rela mengesampingkan semua pikiran tentang harga diri dan semua kepedulian terhadap reputasi Anda. Ma Sanwei langsung menjadi kaku, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Dia tiba-tiba merasa transparan, seolah-olah Su Yi telah melihat menembus dirinya, dan dia merasakan hawa dingin menembusnya. Su Yi tersenyum tipis dan bertanya, katakan padaku, bagaimana menurutmu hal-hal berakhir untuk orang lain sepertimu? Di hadapan tatapan Su Yi yang tenang dan tidak dapat dipahami serta senyum tanpa emosi, pupil mata Ma Sanwei mengerut sampai sekecil jarum suntik. Teror yang tak tertahankan melonjak dari lubuk hatinya. Waktu yang lama berlalu sebelum Ma Sanwei mengatasi rasa takutnya cukup untuk mengatakan, melafalkan setiap kata, saya tidak berani menebak, tetapi saya bersumpah bahwa selama sisa hidup saya akan tetap berterima kasih atas kebaikan Anda. Aku benar-benar tidak akan pernah memikirkan balas dendam. Tidak, kamu dipersilakan untuk memilih balas dendam, kata Su Yi datar. Juga, aku mendengar banyak orang lain sepertimu mengatakan hal yang sama, namun disinilah aku, hidup dan sehat. Adapun mereka, Ma Sanwei berteriak ketakutan, saya mengerti. Saya mengerti. Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kakinya dari wajah Ma Sanwei. Tidak, kamu tidak mengerti. Di mataku, kamu sama sekali tidak layak menjadi musuhku. Dengan itu, dia tidak bisa diganggu untuk melirik Ma Sanwei lebih dari sekali lagi. Dia berjalan ke Huang Qianjun dan berkata, aku meninggalkan dia di sini untuk kamu tangani. Anggap saja dia batu asah. Batas waktu Anda adalah 3 bulan. Dapatkah engkau melakukannya? Huang Qianjun mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan paksa. Saya bisa. Semua orang yang hadir mendengar pertukaran ini. Para prajurit tentara pelat hijau tertegun, tetapi lebih dari itu, mereka bingung. Huang Qianjun adalah seorang seniman bela diri pada tahap awal akumulasi Qi. Bagaimana dia bisa mengalahkan Grandmaster tingkat pertama yang tangguh dan berpengalaman seperti Ma Sanwei hanya dalam 3 bulan? Ma Sanwei mendengar pertukaran ini juga, dan dia jatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, dan meraung, Tuan muda, bahwa Anda melihat saya layak menjadi batu asah Huang Qianjun adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Saya sangat berterima kasih bahwa Anda menyelamatkan hidup saya. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Su Yi mengabaikan Ma Sanwei sepenuhnya. Sebaliknya, dia melirik Zhang Yiren. Komandan Zhang, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk mengobrol? Zhang Yiren menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum, Tuan muda Su, tolong lewat sini. Markis sudah lama berkata bahwa jika Anda datang, kami akan menyambut Anda dengan Cloudburn Wine yang diseduh dengan darah 100 makhluk roh. Ini minuman langka berkualitas tinggi.
Kamu juga datang. Suyi melirik Huang Qianjun, yang buru-buru setuju. Kemudian, Zheng Yiren segera memimpin Suyi dan teman-temannya menjauh dari tempat latihan. Para prajurit tentara pelat hijau menyaksikan mereka menghilang, semuanya dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Kekuatan Suyi mengguncang mereka dan membuat kekaguman muncul di hati mereka. Aturan militer itu sederhana, semakin kuat Anda, semakin orang lain menghormati Anda. Suyi baru saja menggunakan kultivasi realem akumulasi Qi untuk dengan mudah menekan Ma Sanwei. Tidak dapat dihindari bahwa tentara Green Plate Army akan mengaguminya. Nanying, yang masih berlutut di tempat latihan, tercengang. Dia awalnya tegang dan panik. Dia berpikir bahwa Suyi pasti akan marah dan dia mungkin akan membunuhnya di tempat dia berdiri. Siapa yang mengira bahwa, dari awal hingga akhir, dia tidak akan meliriknya sedikitpun. Mereka mengatakan bahwa diabaikan terasa lebih buruk daripada dihina. Begini rasanya diabaikan sepenuhnya. Orang itu, dia lebih menakutkan dari sebelumnya. Li Moyun menghela nafas pada dirinya sendiri. Emosi yang tidak bisa dia tunjukkan mengalir di dalam hatinya. Dia pernah menjadi salah satu tokoh terkemuka generasi muda kota Guangling, serta salah satu murid Blue River Sword Manor yang paling mempesona dan terkemuka. Di masa lalu, dia memandang rendah Suyi, menantu laki-laki keluarga Wen, secara ekstrim. Karena keinginannya untuk mengejar Wen Lingzhao, dia bahkan pernah mencoba melenyapkan Suyi secara diam-diam. Tapi sekarang, Li Moyun akhirnya menyadari pada tingkat yang dalam betapa tidak dewasa dan konyolnya dia. Mereka mengatakan serangga musim panas tidak berbicara tentang es. Saya membayangkan bahwa di mata Suyi, saya hanyalah cacing yang menyedihkan, begitu rendah sehingga saya tidak diperhatikannya. Saat Li Moyun memikirkan ini, suara Ma Sanwei menggema di seluruh penjaga pelatihan. Untuk saya, tahan Nanying. Saat Markis kembali, dia bisa menanganinya sendiri. Kepala Li Moyun terangkat, dan dia melihat sekelompok prajurit tentara pelat hijau menyerbu ke arah Nanying yang masih berlutut. Tidak peduli berapa banyak dia menjerit panik, itu tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka menyeretnya pergi. Rasa absurditas yang mendalam mengalir di dalam hati Li Moyun. Dari awal hingga akhir, Suyi tidak terlalu melirik Nanying. Dia benar-benar mengabaikannya. Tapi itu lucu, Ma Sanwei, pria yang Suyi baru saja mengajarkan pelajaran kejam seperti itu, telah berbalik melawan Nanying. Apakah dia melakukan ini untuk menghukumnya karena dia membiarkan kecantikannya memanipulasinya? Atau untuk mengungkapkan niat baiknya kepada Suyi? Tidak ada yang tahu. Tapi Li Moyun sekarang sangat menyadari sesuatu. Setelah Anda memperoleh kekuatan yang cukup, bahkan jika Anda sendiri meremehkan untuk berurusan dengan seseorang, orang lain akan turun tangan untuk membantu Anda menangani mereka atas inisiatif mereka sendiri. Itulah yang terjadi sekarang. Suyi tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana menangani Nanying, tetapi jelas bagi semua orang bahwa bahkan jika Ma Sanwei tidak memberikan perintah itu, Markis Chen Zheng tidak akan melepaskannya ketika dia kembali dan mengetahui tentang ini. Senja memudar, dan malam turun ke dunia. Di aula luas yang dipahat dari batu kasar, obor setebal lengan bersinar dengan cahaya api yang menyala, menerangi bagian dalam ruangan. Satu hidangan panas mengepul muncul demi satu. Semuanya dibuat dengan daging dari beragam makhluk roh. Keharuman mereka yang kuat meresap ke udara, itu sudah cukup untuk membuat siapapun ngiler. Masing-masing dari mereka duduk di meja kecil mereka sendiri, dan mereka masing-masing memiliki toples Cloudburn Wine sendiri. Warnanya merah cerah dan transparan sempurna, seperti awan kemerahan yang menyala. Anggur ini diseduh dari esensi darah lebih dari 100 jenis makhluk roh, serta berbagai jenis obat spiritual. Itu adalah hal yang ampuh, dan membakar tenggorokan saat turun. Itu bisa merangsang potensi tersembunyi dari darah dan Qi seorang seniman bela diri. Suyi menyesap. Rasanya memang sangat khas, seperti pisau di tenggorokan. Sensasi robek dan terbakar melonjak ke dalam tubuhnya, seperti lahar yang mengalir di setiap inci tubuhnya, mendidihkan darahnya. Setelah menikmati rasanya, dia menemukan bahwa rasa manis yang kaya dan sedingin es tertinggal di mulutnya. Dia takut bahwa seorang seniman bela diri biasa tidak mungkin menahan minuman lalim seperti itu, satu cangkir sudah cukup untuk membuat mereka mabuk. Di perjamuan, Suyi dan teman-temannya makan dan mengobrol. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan beberapa intelijen penting dari Zhang Yiren. Gelombang binatang yang akan datang dari Blue Thistle Yao Mountain telah menarik perhatian banyak tokoh tingkat puncak dari Zhou Agung. Beberapa faksi besar sudah lama mengambil tindakan dan memasuki gunung dari arah lain. Ini termasuk beberapa dari 10 akademi besar Zhou Agung, Akademi Luyang, Akademi Kongtong, dan Akademi Starcliff. Mereka datang dalam tim yang dipimpin oleh beberapa pakar top mereka. Mereka telah memasuki gunung beberapa waktu lalu. Selain mereka, ada juga beberapa pelanggan tangguh dari berbagai faksi lainnya. Ketika mereka mendengar ini, Suyi dan rekan-rekannya menyadari bahwa jika memang ada kekayaan yang bisa diperoleh di pegunungan, pasti akan ada perjuangan yang sengit untuk mendapatkannya. Itu agak merepotkan. Setelah mendengar ini, Shen Jiusong mengernyitkan alisnya. Dengan begitu banyak pesaing, konflik tidak bisa dihindari.
Mengapa khawatir tentang itu? Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu apakah kejadian aneh jauh di dalam gunung itu merupakan keberuntungan atau bencana. Ning Xihua menggelengkan kepalanya dengan acuh. Selain itu, dengan kekuatan kita bisa menangani bahaya apapun yang tiba-tiba menunggu kita. Dia kemudian melirik Suyi dan memberinya senyum menawan. Bagaimana menurutmu, rekan Taois? Mari kita tunggu dan lihat situasinya, kata Suyi begitu saja. Dalam kehidupan masa lalunya, dia berkelana ke zona bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah lama kehilangan jejak berapa banyak reruntuhan dan tanah tersembunyi yang telah dia jelajahi. Dia telah memperoleh beberapa keberuntungan di sepanjang jalan, tetapi dia juga menghadapi bencana. Dalam banyak kesempatan, dia bahkan menghadapi malapetaka yang hampir pasti. Pengalamannya, tentu saja, sangat ekstrim. Karena inilah dia sangat sadar, dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui, Anda tidak boleh membuat tebakan acak, Anda juga tidak bisa lengah. Ning Xihua mengangguk. Lalu menurutmu kapan kita harus berangkat? Suyi melirik Zhang Yiren. Dari mana spirit martial Markis berangkat? Apakah dia memikirkan rute tertentu? Dia melakukannya, Zhang Yiren buru-buru. Dia kemudian mengeluarkan peta yang digambar di kulit binatang dan menyerahkannya ke Suyi. Ini adalah peta Blood Thistle Yao Mountain yang digambar sendiri oleh Markis. Silakan lihat. Suyi membukanya dan melihat bahwa, meskipun petanya agak kasar, peta itu secara kasar menggambarkan keseluruhan gunung Blood Thistle Yao. Banyak tempat berisi anotasi seperti, berbahaya, sangat berbahaya, mengambil jalan memutar, dan buntu. Tapi jauh di dalam hutan belantara pegunungan, peta itu kosong, hanya dengan satu anotasi. Ini adalah tanah yang sangat berbahaya, tetapi menyembunyikan rahasia yang sangat dalam. Setelah melihatnya sebentar, Suyi menyerahkan peta kulit binatang itu ke Ning Xihua. Dia kemudian melirik Zhang Yiren. Markis Anda telah pergi selama 5 hari, dan dia belum kembali. Kemungkinan besar dia menghadapi kesulitan yang sulit, atau dia dalam bahaya besar. Saya ingin Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang kapan dia berangkat, di mana dia memulai perjalanannya, dan rute yang dituju. Ceritakan semuanya sedetail mungkin. Dengan begitu, saat kita menjelajah ke pegunungan, kita mungkin bisa membantunya. First Immortal of the Sword, Chapter 230. Tubuh tegap Zhang Yiren bergetar, dan dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Terima kasih banyak telah meminjamkan kami bantuan Anda. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas nama Markis. Dia sudah menghabiskan beberapa hari terakhir mengkhawatirkan keselamatan Chen Zeng. Jika Suyi dan teman-temannya bersedia menjelajah ke Blood Thistle Yao Mountain untuk mencarinya, itu pasti akan sempurna. Zhang Yiren kemudian menjelaskan keberangkatan spirit martial Markis 5 hari sebelumnya dengan sangat rinci, termasuk waktu, tempat, dan rute yang tepat. Kapan menurutmu kita harus berangkat, rekan Taois? Tanya Ning Xihua setelah melihat peta kulit binatang. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo berangkat pagi-pagi sekali. Suyi segera mengambil keputusan. Memang benar, mengingat tanggalnya, masih ada sekitar 4 hari sampai gelombang binatang itu dimulai. Tapi akan lebih baik jika mereka mencapai zona bahaya jauh di dalam hutan belantara Gunung Blood Thistle Yao sebelum gelombang binatang diluncurkan. Ning Xihua dan Shen Jiusong keduanya setuju. Setelah mengetahui bahwa Akademi Luyang, Kong Tong, dan Starcliffe terlibat dalam hal ini juga, mereka mengerti bahwa semakin awal mereka berkelana ke gunung, semakin baik. Malam itu, Zhang Yiren mengatur tempat tinggal untuk mereka. Suyi duduk dengan santai di kamarnya, menghadap Huang Qianjun, dan berkata dengan lembut, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat bertanya kepada saya sekarang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah tentang apa yang terjadi hari ini. Kelihatannya, saya tidak pernah benar-benar memberi Huang Qianjun bimbingan nyata dengan kultivasinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang Grandmaster tingkat pertama bisa menindasnya dengan sangat buruk? Akibatnya, Suyi memutuskan untuk menggunakan malam ini sebagai kesempatan untuk mengajar Huang Qianjun dengan benar. Huang Qianjun menarik napas dalam-dalam, memikirkannya, lalu mulai meminta bimbingan dengan rendah hati. Kembali di ibu kota prefektur Clue Driver, Suyi memberinya teknik kultivasi rahasia, seni asal-usul surgawi yang agung. Sejak saat itu, kultivasinya telah meningkat pesat, dia sudah menuai keuntungan yang tidak sedikit. Tetapi dengan kekuatan pemahamannya, dia tidak dapat sepenuhnya memahami seluk-beluk seni asal-usul agung surgawi. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Bagaimana mungkin Huang Qianjun membiarkannya melewatinya? Saudara Su, apa sebenarnya kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur? Ini adalah pertanyaan pertama Huang Qianjun. Suyi tidak merasa sedikit pun aneh. Huang Qianjun sudah berada di alam akumulasi ki tahap awal, dan dia mengembangkan seni asal-usul surgawi yang agung. Secara alami, dia sudah berbeda dari seniman bela diri di dunia biasa. Jika tidak ada yang lain, mereka tidak mungkin tahu tentang sesuatu seperti kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur. Suyi segera menjelaskannya secara mendetail. Kata-katanya singkat namun komprehensif. Mereka mudah dimengerti,
namun sangat dalam. Hanya mendengarkan, Huang Qianjun merasa seolah-olah seseorang telah memisahkan awan, membiarkan sinar matahari bersinar. Semuanya tiba-tiba tampak jelas. Dia memaksa kegembiraannya kembali terkendali, lalu mengajukan pertanyaan lain. Begitu saja, salah satu dari mereka bertanya, dan yang lainnya menjawab. Itu seperti sesi tanya-jawab antara master dan magang. 2 jam berlalu sebelum Su Yi berkata, aku sudah mengajarimu semua rahasia sukses di alam akumulasi Qi tahap awal. Jika, setelah semua ini, kamu masih tidak bisa mengalahkan Ma Sanwei 3 bulan dari sekarang, jangan beritahu siapapun yang kita kenal satu sama lain. Huang Qianjun menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya. Kakak Su, yakinlah. Saat itulah erangan aneh tiba-tiba terpancar di langit malam, mulai dan berhenti, hanya samar-samar terlihat. Su Yi tertegun. Dia bangkit dan berjalan ke jendela, lalu menatap ke kejauhan, di mana dia melihat aula yang diselimuti kegelapan. Antrean panjang orang menunggu di luar. Erangan aneh itu datang dari dalam aula. Itu, ekspresi Su Yi aneh, tapi samar-samar dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ekspresi Huang Qianjun tiba-tiba menjadi ambigu. Dia tertawa, saudara Su, apakah Anda masih ingat nyonya gerbang kematian pembawa kematian, Liu Xianglan? Su Yi langsung mengerti. Itu dia, bagaimana mungkin dia tidak ingat. Kembali ke prefektur Clue Driver, di Humble Tranquility Cottage, Spirit Martial Chen Zeng menangkap Liu Xianglan hidup-hidup dan membawanya kembali ke Green Plate Army. Dia mengatakan bahwa para prajurit tentara pelat hijau berdarah panas dan kuat, dan pada malam hari, sulit untuk menghindari kelebihan energi tanpa tempat untuk melampiaskan. Betul sekali, itu dia, desah Huang Qianjun. Kamu tidak tahu betapa langka wanita di perkemahan militer ini. Sejak Liu Xianglan muncul, seluruh pasukan gempar. Setiap kali kita tidak bertarung, banyak orang berbaris untuk bermain setiap malam. Bahkan Su Yi tidak bisa menahan napas. Betapa konyolnya adegan itu. Naik 1000, naik 10.000. Sepasang bibir untuk dicicipi semua orang. Itu terlalu menyimpang. Su Yi mengalihkan pandangannya dan menutup jendela. Tiba-tiba, dia bertanya, jangan bilang kamu dan. Huang Qianjun buru-buru menyangkalnya. Kakak Su, bagaimana mungkin aku begitu putus asa? Oh, kata Su Yi. Huang Qianjun awalnya berencana untuk tinggal sebentar dan mengobrol, tetapi ketika dia melihat bahwa pikiran Su Yi ada di tempat lain, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Su Yi tidak menunda. Dia segera duduk bersila di tempat tidur yang tertutup kulit binatang dan mulai berkultivasi dan merenung. Saya telah memurnikan kurang dari 10% dari esensi sejati saya menjadi Dao Astral Force. Selama perjalanan ke Blue Thistle Yao Mountain ini, pasti tidak akan ada kekurangan kesempatan untuk bertempur. Jika saya dapat memanfaatkan pertempuran untuk menyempurnakan semua esensi sejati saya, kultivasi saya akan mencapai puncak tahap akumulasi Qi. Dan begitu aku melakukannya, menerobos ke alam Grandmaster akan semudah membalikkan tanganku. 4 alam martial Dao adalah sirkulasi darah, akumulasi Qi, tungku dalam, dan Ansrafa. Alam tungku dalam juga disebut alam Grandmaster, sedangkan Ansrafa juga disebut alam leluhur bela diri Xiantian. Leluhur bela diri Xiantian telah mencapai tingkat Xiantian atau pra-celestial, di mana Anda dapat membersihkan sumsum dan membentuk kembali daging secara menyeluruh, mengalami metamorfosis yang mirip dengan kelahiran kembali. Jika saya melangkah ke alam Grandmaster dengan lubang spiritual saya yang terbangun sepenuhnya, meridian tersembunyi, dan kekuatan astral Dao, fondasi saya akan sangat kuat sehingga saya harus khawatir tentang menyempurnakan karakter 5 agregat spiritual, sebagai saya mengeraskan organ saya. Benar, saya juga tidak bisa mengendurkan kultivasi jiwa saya. Di alam Grandmaster, semakin kuat jiwa Anda, semakin tinggi kualitas 5 agregat spiritual yang dapat Anda sempurnakan, dan semakin besar kekuatan yang dapat Anda keluarkan dalam pertempuran. Saya juga harus ingat untuk mengumpulkan bahan spiritual yang saya butuhkan untuk menempa pedang baru. Pagi keesokan harinya, langit gelap dan mendung. Zhang Yiren menyaksikan Su Yi, Ning Xihua, dan Shen Jiusong meninggalkan perkemahan dan menuju Gunung Blue Thistle Yao. Gunung itu membentang ribuan mil, tata letaknya berkelok-kelok, luas, dan purba. Manusia telah melihatnya sebagai tanah yang penuh bahaya sejak zaman kuno. Makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya mengintai di gunung sepanjang tahun, dan energi yang mengerikan serta gas beracun tertinggal di udara. Jangankan orang biasa, bahkan seniman bela diri tidak berani menginjakkan kaki ke dalam dengan enteng. Terutama akhir-akhir ini, saat setiap pasang binatang sekali dalam 1 dekade semakin dekat, fenomena aneh dan meresahkan muncul di dalam gunung secara berkala. Saat ini, langit di atas gunung benar-benar diselimuti kabut tebal berwarna darah yang bertahan dan menolak untuk bubar. Dari kejauhan, itu seperti kubah berdarah, pemandangan yang sangat mengejutkan. Begitu mereka menginjakkan kaki di gunung, Su Yi merasakan energi yang padat dan mengerikan merembes ke udara. Itu membuat seseorang merasa tertahan dan mudah tersinggung. Tapi ini tentu saja tidak berpengaruh sama sekali pada Su Yi.
Kemungkinan besar, ini adalah jalan yang dilalui Spirit Martial Marquis memasuki gunung. Shen Jiusong menunjuk ke ngarai terdekat. Sisi tebing curam dan tandus bahkan rumput. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku punya firasat tertentu bahwa kita mungkin akan menemui banyak keberuntungan dalam perjalanan ini. Ning Xihua menekan bibirnya menjadi senyuman. Dia mengenakan jubah militer yang rapi dan bersih, dan rambutnya yang panjang dikepang. Dengan waning Blue Flame Moon Halberd di tangannya, dia tampak gagah dan berani. Ayo pergi. Su Yi terus maju, memimpin jalan. Dia masih mengenakan jubah biru khasnya, dan rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul. Dia memiliki sikap acuh tak acuh padanya, seolah-olah dia telah melampaui masalah kecil. Ning Xihua dan Shen Jiusong mengikuti di belakangnya. Seluruh jalan terjal dan terjal, sementara langit berwarna merah mencolok. Energi jahat tertinggal di udara, dan atmosfernya tertahan dan menindas. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan segerombolan makhluk roh yang menyerang. Semuanya adalah makhluk roh biasa, tingkat 1 dan 2, tetapi semuanya bermata merah dan hiruk-pikuk. Mereka benar-benar kehilangan rasionalitas mereka, dan mereka menyerang dengan niat untuk membunuh tanpa mempedulikan hal lain. Su Yi atau Ning Xihua tidak perlu ikut campur. Shen Jiusong sendirian dan dengan mudah membuang seluruh kelompok. Tapi yang tidak mereka duga adalah, saat mereka terus maju, mereka menghadapi segerombolan makhluk roh yang hiruk-pikuk secara berkala. Semuanya tampaknya sudah gila, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa tentang rasa takut. Meskipun hal ini tidak menakuti Su Yi atau teman-temannya, membuat binatang buas menghalangi jalan mereka lagi dan lagi sangat menjengkelkan. Jelas bahwa lingkungan yang mengerikan, energi berdarah di area tersebut telah memengaruhi makhluk roh, membuat mereka haus darah, mudah marah, dan hiruk-pikuk. Mereka tidak bisa lagi merasakan ketakutan. Jika terus seperti ini, saya khawatir kita tidak akan mencapai bagian dalam gunung hari ini. Ning Xihua mengerutkan alisnya. 4 jam telah berlalu sejak mereka pertama kali memasuki Blood Thistle Yao Mountain, namun mereka hanya menempuh kurang dari 100 mil. Alasannya sederhana, sepanjang perjalanan mereka, makhluk roh menyerang mereka berulang kali. Terkadang, mereka bisa menghindari binatang buas. Di lain waktu, mereka hanya bisa berjuang untuk melewatinya. Jangan terburu-buru. Tingkat makhluk roh yang kita temui di sepanjang jalan akan naik. Mereka juga semakin kuat dan kuat. Kurang dari 100 mil, kita sudah menghadapi makhluk roh tingkat 5. Itu pertanda baik. Su Yi terdengar santai, tapi dia terlihat bersemangat. Aku sebenarnya agak berharap kita bertemu dengan yang lebih kuat di jalan di depan. Akan lebih baik lagi jika beberapa binatang tingkat 8 dan 9 roh muncul. Ning Xihua dan Shen Jiusong saling memandang. Mereka tidak bisa mengerti apa kerangka pikiran Su Yi baginya untuk mengatakan hal seperti itu. Shen Jiusong tersenyum dan bertanya, Tuan Muda Su, apakah Anda mencari makhluk roh untuk menguji diri Anda sendiri? Su Yi mengangguk. Kamu menjadi lebih baik dalam bertarung dengan bertarung. Itulah satu-satunya cara untuk benar-benar menyempurnakan kekuatan seseorang. Jika Blood Thistle Yao Mountain tidak cukup berbahaya, mengapa saya repot-repot datang? Shen Jiusong merasa agak malu pada dirinya sendiri. Dia dan Ning Xihua datang ke sini untuk mencari keberuntungan. Tapi jelas bahwa tujuan Su Yi berbeda. Dia benar-benar datang ke sini untuk mencari pertempuran. Sudut bibir Ning Xihua naik, dan dia tertawa. Kalau begitu, sepertinya makhluk roh tingkat tinggi yang akan segera kita temui sedang dalam keberuntungan busuk. Hampir segera setelah dia mengatakan ini, dia mendengar bisikan samar di sekitar mereka. Seperti hantu yang berbisik di antara mereka sendiri, atau musik mempesona dari relung terdalam dunia bawah. Senyum Ning Xihua membeku, dan dia mendengus rendah saat ekspresi sedih melintas di wajahnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Shen Jiusong merasakan kepalanya berdengung, seolah-olah ada pisau yang berputar di jiwanya. Dia merasakan penderitaan yang mengoyak-ngoyak, dan wajahnya yang tegas dan tegap berkedut dan berkerut. Adapun Su Yi, dia terhuyung sedikit sebelum kembali normal. Namun, cahaya aneh bersinar di kedalaman tatapannya yang tenang dan sulit dipahami. Ini sepertinya, fluktuasi energi pembatasan. First Immortal of the Sword, Chapter 231. Blood Thistle Yao Mountain, puncak bukit yang diselimuti kabut berdarah. Itu terjadi lagi. Musi menghela nafas. Bisikan yang terputus-putus sepertinya memiliki kekuatan yang aneh dan menakutkan. Suara itu seperti pisau tak terlihat yang menggali ke dalam jiwa seseorang, merobeknya. Musi memiliki pengalaman dengan ini, jadi dia segera menutup inderanya dan menggunakan teknik rahasia untuk melindungi jiwanya. Meski begitu, dia merasa agak tidak menyenangkan. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan liontin kristal, transparan, merah menyala dan menggenggamnya di telapak tangannya. Arus hangat langsung mengalir melalui dirinya, menghilangkan ketidaknyamanannya. Jika bukan karena liontin giok darah kilin ini, akan sangat sulit untuk menerima kebisingan itu, gumam Musi pada dirinya sendiri. Dia mengenakan jubah seputih salju, dengan fitur anggun dan halus, dan ketika dia membuka dan menutup matanya, matanya bersinar dengan cahaya bintang. Dia tinggi,
kurus, dan anggun, seperti pohon pinus atau batang bambu. Apa kabar? Dia berbalik dan melirik pria parubaya di sampingnya. Aku bisa bertahan, kata pria parubaya itu dengan kasar. Dia tampak kaya dan penting, dan dia mengenakan jubah gelap. Dia besar dan tinggi, dengan ciri-ciri yang dipahat kasar, seolah-olah seseorang telah mengukirnya dengan kapak, dan saat ini dia tampak kesakitan. Hah? Jika salah satu murid Starcliff Academy ada di sini untuk melihat pria yang mereka sembah di atas segalanya, Yang Mulia Puyi, tampak seperti sembelit, aku khawatir mereka akan diliputi kesedihan, goda Mu Si tanpa perasaan. Pria jangkung berbaju hitam itu tidak lain adalah Puyi, wakil kepala istana Akademi Starcliff, salah satu dari 10 Akademi Agung Zhou Agung. Dia adalah Grandmaster tingkat 4 puncak. Terlepas dari ejekan Mu Si, Puyi tidak marah. Dia hanya tersenyum pahit. Mu Si melihat sekitar 20, tapi Puyi tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Lagi pula, pemuda berjubah putih ini adalah salah satu dari 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou, Raja Penekan Gunung. Dia menjadi Grandmaster pada usia 20. Ketika dia menjadi leluhur bela diri Xiantian pada usia 23 tahun, Kaisar memproklamasikannya sebagai Raja. Sejak hari itu, namanya telah menyebar ke seluruh negeri. Dia adalah bakat yang tak tertandingi dan mengerikan. Di masa lalu, Raja Featherflock, Yue Xichan adalah yang termuda dari 9 Raja Non-Zhou. Dia menjadi Grandmaster pada usia 15 tahun dan leluhur bela diri Xiantian pada usia 17 tahun. Dia menerima gelarnya pada usia 19, dan dipuja sebagai tipe jenius yang hanya menghiasi Zhou Agung sekali dalam 1 milenium. Tapi akhir-akhir ini, Mu Si menggantikannya sebagai yang termuda dari 9 Raja Non-Zhou, Yue Xichan 5 tahun lebih tua darinya. Memang benar bahwa pencapaiannya, bakatnya, dan kultivasinya semuanya tampak lebih rendah dari Raja Featherflock, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, seorang Raja Non-Zhou berusia 23 tahun sudah cukup untuk membuat sebagian besar Grandmaster generasi tua merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Raja muda, sekarang, tidakkah menurutmu kamu harus memberitahuku untuk apa sebenarnya kita datang ke Blood Thistle Yao Mountain? Puyi menahan rasa sakit dan bertanya. Mu Si berpikir sejenak, lalu berkata, menurut intelijen yang kuterima, hutan belantara Blood Thistle Yao Mountain menyembunyikan reruntuhan kuno yang misterius. Kemungkinan besar harta berharga tersegel di sana. Sebuah reruntuhan misterius. Terlepas dari dirinya sendiri, Puyi tertegun. Jadi itu sebabnya, tidak heran orang-orang datang dari Akademi Kongtong dan Luyang juga. Mereka bukan satu-satunya yang muncul. Mata Mu Si berkelebat dengan cahaya bintang. Aku punya firasat tertentu bahwa perjalanan ke Gunung Blood Thistle Yao ini akan benar-benar hidup. Nadanya terdengar agak bersemangat. Tak lama, bisikan intermiten menghilang. Ning Xihua dan Shen Jiusong menghela napas lega. Ketika mereka melihat Suyi hanya berdiri di sana seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia, mereka berdua tercengang. Apakah itu benar-benar tidak mempengaruhinya sama sekali? Rekan Taois, apakah kamu merasakan sesuatu? Ning Xihua berkata sambil berpikir. Suyi terdengar tidak terganggu. Jika deduksiku tepat sasaran, bisikan itu sebenarnya adalah fluktuasi energi dari formasi pembatasan. Fluktuasi kekuatan formasi. Mata Ning Xihua menyipit. Lalu menurutmu formasi apa itu? Dan di alam manakah orang yang menempatkannya? Suyi menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya, tapi yang bisa kukatakan dengan pasti adalah bahwa batasan itu kemungkinan besar ditempatkan jauh di dalam gunung. Saya ragu orang yang menempatkannya memiliki kultivasi di bawah spirit Dao. Seorang kultivator spirit Dao. Hati Ning Xihua bergetar. Jalur kultivasi dibagi menjadi 4 tahap besar, martial, origin, spirit, dan profound Tao. 4 alam martial Dao secara kolektif disebut alam kematian. Hanya setelah memasuki origin Dao seseorang dapat benar-benar menyebut diri mereka seorang kultivator, dan baru setelah itu seseorang dapat bertahan hidup di siang hari dan embun pagi, tidak makan. The origin Dao dibagi menjadi 3 alam, penghindaran butir, istana asal, dan pengumpulan bintang. Di benua Azure, hanya melangkah ke origin Dao sudah cukup bagi orang lain untuk memanggilmu Dewa Bumi. Di mata orang awam, ahli seperti itu bisa dibilang dewa. Di seluruh Zhou Agung, hanya segelintir Dewa Bumi yang ada. Sebagian besar tersebar di antara 10 akademi besar, istana kekaisaran, sekte pedang naga tersembunyi, dan ibu kota Giok. Tapi spirit Dao berada di atas origin Dao. Mereka yang memasuki spirit Dao disebut penggarap tingkat lanjut. The origin Dao juga dibagi menjadi 3 alam, manifestasi spiritual, integrasi spiritual, dan revolusi spiritual. Jangan pedulikan Zhou Agung, bahkan di benua Azure yang luas dan tampaknya tak terbatas, pembudidaya spirit Dao sangat langka. Sepengetahuan Ning Xihua, hanya satu-satunya negara kultivasi sejati di benua itu, Xia Besar, yang memiliki beberapa desas-desus berkabut tentang kultivasi spirit Dao. Namun sekarang, di Blood Thistle Yao Mountain, ada formasi pembatasan misterius yang diduga Su Yi adalah karya seorang kultivator spirit Dao. Bagaimana mungkin Ning Xihua tidak merasa terkejut?
Sementara itu, Shen Jiusong merasa agak bingung. Tuan Muda Su, bolehkah saya bertanya apa yang Anda maksud dengan kultivasi roh Dao? Ini jalan di atas origin Dao, kata Su Yi begitu saja. Shen Jiusong sejenak linglung. Kemudian, dia tersentak, dan kulit kepalanya mati rasa. Seorang markis seperti dia secara alami sangat menyadari bahwa istilah Dewa Bumi merujuk pada para pembudidaya yang telah melangkah ke asal Dao. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada jalan di atas origin Dao. Dia tanpa sadar melirik Ning Xihua, hanya untuk melihat bahwa ekspresinya normal. Jelas, dia sudah lama mengetahui rahasia ini. Untuk sementara, hatinya melonjak dengan emosi yang tak terkendali. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ning Xihua dan Su Yi yang berusia 17 tahun sama-sama memiliki rahasia yang tidak mungkin dia pahami. Ayo pergi. Su Yi tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia terus maju. Seluruh kelompok langsung bergerak. Sepanjang perjalanan mereka masih sesekali bertemu dengan gelombang makhluk roh yang mengamuk. Tetapi meskipun membunuh mereka agak merepotkan, mereka bukanlah ancaman. Selain itu, peta kulit binatang spirit martial Markis Chen Zeng membantu mereka menghindari banyak bentangan gunung yang tertutup racun dan beracun. 6 jam lagi berlalu. Shen Jiusong mulai terlihat kelelahan, dia telah menghabiskan banyak energi. Sepanjang perjalanan mereka, orang yang turun tangan untuk membunuh berbagai makhluk roh hampir selalu dia. Ning Xihua sesekali membantu juga. Adapun Su Yi, dia hanya berdiri di sana, tangan di belakang punggungnya. Dia belum membunuh sebanyak satu binatang pun. Bukan karena dia tidak mau membantu, juga bukan karena kemalasan. Dia menyimpan kekuatannya dan menunggu makhluk roh tingkat 8 ke atas muncul. Namun, sepanjang perjalanan mereka sejauh ini, mereka hanya melihat sekitar selusin monster tingkat 7. Mereka belum melihat sebanyak bayangan binatang tingkat 8. Ini membuat Su Yi kehilangan kata-kata. Mari kita istirahat sejenak di sini. Di jalan depan, serahkan pembunuhan itu padaku, kata Ning Xihua dengan suaranya yang jernih. Shen Jiusong langsung rileks, dan dia juga tidak menolak. Dia baru saja mengeluarkan sebotol pil dan mulai mengisi kembali energi yang dihabiskannya. Su Yi, sementara itu, berdiri di atas batu besar di dekatnya dan mengamati sekeliling mereka. Yang dia lihat hanyalah asap merah yang menutupi kubah langit, membentang sejauh mata memandang. Menatap ke kejauhan, gumpalan kabut merah muncul dari lanskap dan melayang ke langit, berkumpul di sana dan melemparkan dunia di bawah dalam kegelapan. Kasihannya, obat-obatan spiritual yang saya lihat di sepanjang jalan semuanya telah dinodai oleh energi yang berdarah dan mengerikan, membuat mereka tidak dapat digunakan. Su Yi tidak dapat membantu tetapi merasa sangat malu. Bukan hanya obat-obatan spiritual, tubuh makhluk roh yang mereka temui telah dinodai oleh energi buruk yang sama. Beberapa bahan spiritual yang seharusnya bisa mereka ambil dari mayat telah ternoda dan tidak berharga, meskipun yang lain masih bagus. Dia mengalihkan pandangannya, lalu mengambil kursi anyaman dari liontin batu giok hitamnya. Dia bersandar dan menutup matanya dengan tenang. Ketika dia melihat ini, Ning Xihua merasa lucu. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Dia bahkan membawa kursi rotan kemanapun dia pergi. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, Shen Jiusong telah memulihkan sebagian besar energinya, dan rombongan bersiap untuk berangkat sekali lagi. Tiba-tiba, gemuruh rendah yang mengingatkan pada guntur bergema di seluruh langit dan bumi. Seolah-olah seluruh Blue Thistle Yao Mountain bergetar. Bukit-bukit berguncang, dan air bergeser. Bahkan batu-batu besar dan tumbuh-tumbuhan bergetar. Segera setelah itu, raungan binatang roh yang gelisah terdengar, satu demi satu. Mereka terdengar panik dan panik. Gemuruh. Ledakan, ledakan, itu seperti gempa bumi, gemuruh rendah mengguncang tanah di bawah kaki mereka, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas gunung, meratakan pepohonan dan mengaduk awan debu. Su Yi segera bangkit dari kursinya dan mengamati area tersebut. Setelah merasakan sekelilingnya sebentar, dia berkata, getarannya sepertinya datang dari dalam gunung. Jangan bilang bahwa 5 hari yang lalu, Chen Zeng berkelana ke gunung untuk menyelidikinya sendiri karena dia merasakan fenomena yang sangat aneh ini. Ning Xihua mengangguk. Itu sangat mungkin. Ini semakin menarik. Bagian bawah Blue Thistle Yao Mountain kemungkinan besar menyegel kekuatan yang sangat menakutkan, sedangkan bisikan menakutkan yang kita dengar sebelumnya mungkin adalah hasil dari fluktuasi kekuatan formasi pembatasan. Tatapan Su Yi dalam dan jauh saat dia membuat keputusan. Hanya ada satu penjelasan. Formasi pembatasan jauh di dalam gunung ditempatkan untuk menyegel kekuatan yang sangat menakutkan itu. Dengan kata lain, keanehan gunung baru-baru ini kemungkinan besar berasal dari kekuatan yang disegel di bawah tanah. Itu mencoba untuk melepaskan diri dari pengekangan formasi yang menekannya. Terlepas dari diri mereka sendiri, Ning Xihua dan Shen Jiusong tampak tertegun. Mereka tidak mengantisipasi bahwa indera Su Yi akan sangat tajam atau dia akan sangat tanggap dan berpengetahuan. Dari suaranya saja, dia bisa tahu bahwa bisikan yang tidak wajar dihasilkan dari fluktuasi kekuatan formasi. Dan sekarang,
Dari gemuruh yang rendah dan menggelegar itu, dia tahu bahwa kekuatan mengerikan tersegel jauh di dalam gunung. Selain itu, dia mengambil deduksinya selangkah lebih maju. Dia telah mengetahui bahwa formasi telah ditempatkan di sana untuk menekan kekuatan mengerikan apapun itu. Baik Ning Xihua maupun Shen Jiusong tidak pernah membayangkan semua ini, apalagi menyimpulkannya. Tentu saja mereka tercengang. Untuk sesaat, mereka tidak bisa tidak merayakan bahwa mereka telah mengundang Su Yi untuk bergabung dengan mereka. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menebak misteri apa yang tersembunyi di balik fenomena aneh dan menakutkan ini. Ning Xihua mau tidak mau bertanya, rekan Taois, apakah Anda tahu sifat dari kekuatan tersegel itu? First Immortal of the Sword, Chapter 232. Su Yi berkata datar, aku bukan peramal. Bagaimana saya bisa tahu itu? Dia berhenti, lalu berkata, tapi menilai dari tingkat gangguannya, kekuatan tersegel pasti luar biasa, terlepas dari apakah itu harta atau makhluk hidup. Ekspresi Ning Xihua dan Shen Jiusong langsung serius. Jika itu adalah harta karun, tentu saja itu akan menjadi keberuntungan seluas langit itu sendiri. Namun, jika itu adalah makhluk hidup, mereka khawatir itu bisa menyebabkan malapetaka yang tidak terduga. Gemuruh, langit dan bumi bergetar tanpa akhir. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan tajam dan menusuk di kejauhan, dan awan merah besar yang cukup besar untuk menutupi langit membubung ke arah mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah sekawanan burung ganas, berjumlah ribuan. Sayap 10 kaki mereka tampak seperti terbuat dari tembaga cair, dan mereka bersinar dengan kilau api, sementara cakar mereka seperti pisau emas. Kepala mereka seperti hantu yang mengerikan, ganas dengan mata merah darah. Teriakan mereka bernada tinggi dan tidak menyenangkan, seperti kapak yang menggores logam. Hantu Sparrow Hawk, murid Ning Xihua menyempit. Mereka adalah sejenis burung ganas tingkat 7. Mereka agresif dan temperamental, dan mereka bisa terbang. Setiap individu dapat mengancam Grandmaster tingkat pertama. Tapi hal yang paling menakutkan tentang Ghostblood Sparrow Hawk adalah mereka hidup berkelompok. Mereka seperti sekawanan Grandmaster terbang. Cepat dan lari, kulit kepala Shen Jiusong mati rasa, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Saat mereka membiarkan kawanan besar Ghostblood Sparrow Hawk mengelilingi mereka, bahkan Grandmaster tingkat kelima akan keluar dengan luka berat, dan itu dengan asumsi mereka berhasil keluar hidup-hidup. Selain itu, Ghostblood Sparrow Hawk terkenal tidak kenal takut. Ketika mereka mengunci target, mereka benar-benar tidak akan menyerah sampai mereka atau target mereka mati. Ning Xihua merasakan dorongan untuk mundur juga, dia juga tidak ingin berurusan dengan sekawanan besar burung ganas. Tapi saat itulah Su Yi tertawa. Dia akhirnya menemukan lawan yang bisa dia lawan dalam pertempuran nyata. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia menggeliat, lalu berkata, serahkan makhluk kotor itu padaku. Sebentar lagi, yang harus Anda lakukan adalah membantu saya mengumpulkan paruh mereka. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia mengubah posisi dan menyerang. Suara mendesing. Jubah birunya berkibar di sekelilingnya saat dia melompat ke puncak terdekat dan menggambar misteri pemandu dengan dentang. Dia berdiri di sana, santai dan tanpa hambatan seperti makhluk abadi yang jatuh. Auranya menyebar di sekelilingnya, seperti pedang dewa, tajam dan angkuh. Ning Xihua tertegun. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Ini, hati Shen Jiusong mengepal. Itu lebih dari 1000 Ghostblood Sparrow Hawk. Tapi sepertinya Su Yi tidak hanya tidak takut, dia benar-benar senang, seperti pemangsa yang melihat mangsa favoritnya. Rekan Taois Su bukanlah orang biasa, jadi cara dia menjalankan bisnisnya berbeda dengan orang biasa. Mari kita tunggu dan lihat saja, kata Ning Xihua dengan ringan. Gemuruh. Ghostblood Sparrow Hawk yang luas menghalangi sinar matahari. Mereka berteriak saat mereka mendekat, sayap mereka tampak menyala saat mereka melepaskan gelombang panas yang membakar. Kemanapun mereka lewat, baik bebatuan maupun tumbuh-tumbuhan terbakar menjadi abu. Sangat mengejutkan untuk dilihat. Dentang. Saat itulah dengungan pedang yang tajam dan jelas bergema di seluruh langit dan bumi. Su Yi berdiri di atas puncak, lengan bajunya berkibar, dan menikam misteri pemandu ke langit. Seketika, seberkas pedang ki sepanjang 100 kaki ditembakkan dan menyapu udara. Menyembur, menyembur, menyembur. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di kawanan burung yang sangat besar. Dimanapun pedang ki lewat, tubuh terbelah seolah-olah terbuat dari bubur kertas. Darah segar dan bulu yang berserakan jatuh ke bumi. Itu adalah ayunan santai, namun dia menebas lebih dari 20 Ghostblood Sparrow Hawk, masing-masing setara dengan Grandmaster tingkat pertama. Namun, serangan ini benar-benar membuat marah kawanan lainnya. Unggas yang tak kenal takut menjerit, suaranya menyengat gendang telinga saat mereka mengepakkan sayap dalam kegilaan yang gila. Gemuruh. Dari kejauhan, kawanan besar itu seperti badai api yang menyapu, menutupi langit saat mereka menyapu ke arah Su Yi. Hanya menonton, Shen Jiusong merasa dirinya berkeringat dingin, dan hatinya gelisah. Alis Ning Xihua berkerut, dan dia mengepalkan Waning Blue Flame Moon Halberd.
Dia berencana untuk segera membantu Su Yi begitu dia membutuhkannya. Tapi saat dia berdiri di puncak, Su Yi terlihat bebas dan tidak terkendali. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan berteriak panjang, lalu melambaikan guiding misteris dengan cepat. Dalam sekejap, seberkas pedang Ki demi satu tersapu menjadi ada. Beberapa menyerupai sungai bintang yang mengalir turun dan menutupi bumi. Beberapa ditempa ke depan seperti pedang yang membelah gunung dan lautan. Beberapa menyerupai matahari dan bulan yang mempesona, pancarannya menyebar jauh dan luas. Beberapa membatasi kemurnian dan kekotoran, menaklukkan setiap rintangan di jalan mereka. Beberapa datang seperti hujan deras, mengembara ke 10 penjuru, menyebar ke 8 kutub. Dan beberapa, setiap garis pedang Ki mengandung pesona unik yang cukup untuk mengguncang dunia. Kekuatan mereka luar biasa dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah kedalaman sutra pedang bersukacita. Sikap Su Yi yang bebas dan tidak terkendali menampilkannya secara penuh. Garis-garis pedang Ki berputar di sekitar sosoknya yang tinggi dan kurus, seperti sekumpulan ikan. Mereka cerah dan jernih, dan di tengah dengungan jelas guiding misteris, setiap tebasan membawa seutas pesona misterius Dao. Sampai-sampai penglihatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam pedang Ki melesat di udara. Dan ketika serangan itu mendarat, satu kelompok Ghostblood Sparrow Hawk jatuh demi satu. Kaki dan sayap yang putus berserakan, dan tangisan mereka yang tajam dan ketakutan terdengar terus-menerus. Darah jatuh seperti hujan. Shen Jiusong menyaksikan permainan ini. Dia sangat terpana, dia merasa pusing, dan jantungnya bergetar. Di pesta teh Gunung Barat, Su Yi menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, bahkan Grandmaster tingkat kelima seperti Qin Changshan bukanlah tandingannya. Tapi Su Yi ini benar-benar berbeda. Dia seperti pedang abadi yang tak terkendali dan tak terkendali, mengobarkan perang dari atas gunung. Setiap garis pedang Ki tampak sangat bangga dan menghina. Sikap bebas, mendominasi, dan galak itu benar-benar bertentangan dengan ketenangannya yang biasa, sikap acuh tak acuh. Dia seperti makhluk abadi, mengayunkan pedang seperti orang lain mungkin menggunakan kuas, memutar dunia pada porosnya dan memenuhi lanskap dengan hujan darah. Ini, Shen Jiusong tenggelam dalam keterkejutan yang dalam. Apakah ini kekuatan sejati Su Yi? Ning Xihua tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dia menahan apapun, mengungkapkan ujung setajam pedangnya. Tampaknya, selama dia memegang pedang, dia tak terkalahkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Su Yi membantai sesuka hatinya, dan dia tidak menahan apapun. Semua pencapaiannya dalam Dao of the Sword ditampilkan secara penuh. Dia berdiri sendiri, benar-benar gagah berani, bersukacita dalam setiap tarikan napas. Pada intinya, sutra pedang bersukacita adalah bebas dan tidak terkekang seperti angin, sepenuhnya tidak terkendali. Itu tidak mencari apa-apa selain sukacita. Ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam Dao of the Sword, Ki pedang mereka memperoleh pesona tambahan yang gratis namun sangat ganas. Beberapa saat kemudian, kawanan Ghostblood Sparrow Hawk pernah menyerupai badai api, dan pernah berjumlah ribuan, tetapi Ki pedang yang gigih telah meruntuhkan formasi mereka. Mayat jatuh ke tanah berkeping-keping, dan darah berjatuhan seperti hujan. Kabut tebal dan berdarah meresap ke udara. Pada akhirnya, ratusan atau lebih Ghostblood Sparrow Hawk yang tersisa melarikan diri dengan panik, berteriak ketakutan dan putus asa. Ketika mereka melihat ini, Ning Xihua dan Shen Jiusong sama-sama tampak seperti melihat hantu. Bukankah Ghostblood Sparrow Hawk seharusnya tak kenal takut? Bukankah mereka seharusnya bertarung sampai mereka atau lawan mereka mati? Mengapa mereka melarikan diri? Su Yi juga tercengang, dan niat bertarung yang menyala-nyala di tatapannya berangsur-angsur surut. Matanya mendapatkan kembali kejernihannya yang biasa, dan sikapnya yang bebas namun kuat menghilang. Dia merasa itu agak disayangkan, dia belum kenyang. Makhluk roh tingkat 7 ini pada akhirnya sedikit terlalu lemah. Hah, gelombang. Dia mengembuskan napas dari udara keruh, lalu mengalihkan pandangannya ke tumpukan mayat Ghostblood Sparrow Hawk. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Pertempuran ini hanya berlangsung sesaat, namun sangat menguras tenaga. Ning Xihua menatap tajam ke arah Su Yi yang duduk, lalu menoleh ke Shen Jiusong. Bantu aku mengumpulkan paruh burung pipit elang. Ketika dia mendengar itu, Shen Jiusong bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Dia dan Ning Xihua buru-buru mulai bekerja. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Ini adalah pertempuran melawan pasukan besar Ghostblood Sparrow Hawk, namun Su Yi sendirian mengalahkan seluruh kawanan. Dengan melakukan itu, dia benar-benar membalikkan pemahaman Shen Jiusong tentang dirinya. Lagi pula, siapa yang pernah membayangkan bahwa seorang pemuda di alam akumulasi Ki dapat memiliki pencapaian yang begitu menakutkan dan luar biasa dalam Dao Pedang? Tuan Istana Ning, mengapa saya merasa bahwa Tuan Muda Su adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi yang abadi? Dia sama sekali tidak tampak seperti seseorang dari dunia duniawi ini. Saat mereka mengumpulkan paruh hantu Sparrow Hawk, Shen Jiusong mau tidak mau bertanya. Ning Xihua sempat tertegun, dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Apakah menurutmu benar-benar ada yang abadi di atas sana?
Shen Jiusong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Siapa tahu, setiap orang memiliki rahasia mereka. Dunia ini tidak kekurangan ahli misterius dan ajaib, kata Ning Xihua. Ketika Anda masuk ke Origin Dao, Anda akan mengerti bahwa Earthly Immortal hanyalah gelar dunia biasa, dan di mata para kultivator tingkat lanjut sejati, Origin Dao hanyalah langkah pertama setelah kematian. Shen Jiusong terdiam. Meskipun belum lama sejak dia mulai bepergian dengan Su Yi dan Ning Xihua, kekuatan dan pengetahuan terkait kultivasi yang mereka perlihatkan telah mengejutkannya berulang kali dan menjungkirbalikkan imajinasinya. Dia baru saja mulai menyadari bahwa, meskipun dia dihormati sebagai markis, dan meskipun dia memiliki otoritas yang sangat besar di dunia biasa, dalam hal kultivasi, dia sedikit dan bodoh. Rasanya seolah-olah sebuah pintu baru terbuka di hadapannya, memberinya pandangan sekilas ke dunia baru yang aneh. Mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya hal ini. Waktu yang lama berlalu sebelum dia mengendalikan emosinya dan berbisik, Tuan Istana Ning, apakah menurut Anda saya memiliki harapan untuk menjadi seorang kultivator sejati dalam hidup ini? Ning Xihua sempat tercengang. Kemudian, nadanya penuh dengan makna, dia berkata, jika Anda hanya mengandalkan kerja keras Anda sendiri, Anda mungkin memiliki sedikit harapan, tetapi jika seseorang bersedia mengangkat Anda, melangkah ke asal Dao akan berada dalam ranah kemungkinan. Hati Shen Jiusong bergetar, dan dia secara naluriah melirik ke puncak tempat Su Yi bermeditasi. Sesaat kemudian, dia menghadap Ning Xihua dan membungkuk rendah di pinggang. Palace Master Ning, terima kasih banyak atas bimbinganmu. Saya mengerti. Ning Xihua tidak berkata apa-apa lagi. Terkadang, cukup mengarahkan seseorang ke arah yang benar. Apakah Shen Jiusong dapat memanfaatkan kesempatan ini atau tidak bergantung pada suasana hati Su Yi. 1 jam kemudian, keduanya mengumpulkan 500 paruh Ghost Blood Sparrow Hawk utuh dari tumpukan mayat. Ada begitu banyak sehingga membentuk gunung kecil yang berkilauan. Ini adalah materi spiritual tingkat 3 yang langka. Anda bisa menggilingnya menjadi bubuk dan menambahkannya ke obat, atau menggunakannya untuk membuat senjata. Itu memiliki efek ajaib untuk memelihara spiritualitas senjata. Di Zhou Agung, setumpuk paruh sebesar ini akan menghasilkan setidaknya 100 batu roh tingkat 3. Puncak gunung yang jauh. Su Yi tiba-tiba duduk bersila, garis-garis astral Dao Force berlama-lama di sekelilingnya. Dia diam dan tidak bergerak seperti batu besar. Ketika Ning Xihua dan Shen Jiusong melihat ini, mereka hanya bisa terus menunggu. 1 jam lagi berlalu, Su Yi belum terbangun dari meditasinya ketika mereka mendengar sesuatu di kejauhan menembus udara. First Immortal of the Sword, Chapter 233. Ning Xihua mendongak, lalu melihat 3 sosok jauh mendekat dari jauh. Pemimpinnya memegang penggaris batu giok. Dia mengenakan topi tinggi yang khas dari kelas intelektual, dan rambut serta janggutnya tertiup angin. Dia adalah seorang penatua dengan tatapan baik hati dan aura seorang Taois. Di sebelah kirinya adalah seorang pria dengan pedang kembar, bahu lebar, dan pinggang sempit. Matanya setajam elang, dan ketika dibuka, matanya tampak berderak karena listrik. Di sebelah kanannya adalah seorang pria memegang tombak panjang. Dia mengenakan jubah gelap, dan kulitnya cerah dan bersih. Dia tampak sedikit lebih dari 30, dan auranya keras dan berkemauan keras. Ketika dia melihat grup ini, Ning Xihua langsung sedikit terpana. Sekilas dia mengenali pemimpin itu. Pria tua dengan penguasa batu giok dan topi tinggi adalah kepala istana Akademi Luyang, Wang Chundu. Dia adalah Ansrafa Realem Xiantian marsial leluhur sejati. Siapa dua lainnya? Ning Xihua berbisik pelan. Orang dengan 2 pedang di punggungnya adalah wakil kepala istana dari Akademi Luyang, Suan Yulong. Shen Jiusong buru-buru menjelaskan, yang memiliki tombak panjang adalah Huaiyang Markis, Le Zeng. Ning Xihua sempat tercengang. Markis Huaiyang, bukankah dia salah satu dari 5 Markis non-Zhou yang muncul dari keluarga Su? Dia memang. Mereka mengatakan bahwa di masa mudanya, Le Zeng bekerja bersama Su Hongli, menangani berbagai tugas, dan dia menjadi Grandmaster 15 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, sebagai Grandmaster tingkat keempat, dia menerima gelarnya, kata Shen Jiusong. Dia memiliki watak yang tenang dan suram, dan dia adalah pembunuh yang tidak berperasaan. Selama bertahun-tahun, dia mendapatkan cukup banyak prestasi di medan perang, dan dia juga cukup kuat. Hampir segera setelah Shen Jiusong mengatakan ini, sesepuh dengan aura seorang Taois, Wang Chundu, memanggil mereka dari jauh. Palace Master Ning, lama tidak bertemu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia dan kedua temannya tiba. Tatapan mereka menyapu tumpukan besar mayat Ghost Blood Sparrow Hawk, dan mereka mau tidak mau mengungkapkan ekspresi yang agak aneh. Ning Xihua berkata dengan datar, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, orang tua. Meskipun disebut, orang tua, Wang Chundu tampaknya tidak keberatan. Dia tertawa, aku juga tidak menyangka akan bertemu dengan Palace Master Ning yang sulit dipahami dan misterius di sini di Blue Thistle Yao Mountain. Jangan bilang, Anda di sini untuk keberuntungan yang bersembunyi di kedalaman gunung juga. Kamu bisa mengatakan itu. Ning Xihua tidak berusaha menyembunyikannya.
Wang Chundu tersenyum, lalu memperkenalkan teman-temannya. Palace Master Ning, ini adalah wakil kepala istana Akademi Luyang saya, Xuan Yulong, sementara ini adalah Markis Huaiyang, Le Zeng. Xuan Yulong yang memegang pedang kembar mengepalkan tinjunya sebagai salam. Salam, Tuan Istana Ning. Meskipun Ning Xihua terlihat semudah seorang gadis di awal masa remajanya, Xuan Yulong tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Ini adalah sosok yang legendaris dan misterius, seseorang yang bahkan dikatakan oleh penasihat negara Hong Sen Sang adalah, seperti seorang Yao, dan bahwa Anda tidak dapat menilai dia secara sembarangan. Selain itu, status Ning Xihua sudah cukup untuk duduk di samping Wang Chundu sebagai sederajat, Xuan Yulong tidak punya pilihan selain menghormatinya. Ning Xihua mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah Markis Huaiyang, Le Zeng, mengepalkan tinjunya juga. Kata-katanya singkat dan to the point. Le Zeng menyapamu, Tuan Istana Ning. Dia hanya mengangguk mengakui sekali lagi. Dia tidak pernah suka bertukar sapa dan basa-basi dengan orang asing. Tetapi bertentangan dengan semua harapan, Le Zeng berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Istana Ning, saya mendengar tuanku berkata bahwa Anda mengembangkan seni rahasia yang mendalam dan tidak dapat dipahami dan bahwa Anda dapat menua secara terbalik dan mempertahankan kemudaan abadi. Melihatmu sekarang, sepertinya itu bukan rumor belaka. Tuanmu, maksudmu Su Hongli. Alis dicat Ning Xihua terangkat. Ketika dia berbicara tentang Su Hongli, ekspresi Le Zeng dipenuhi dengan rasa hormat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, benar. Su Hongli benar-benar memberitahumu tentang aku. Terlepas dari dirinya sendiri, Ning Xihua terkejut. Tuanku pernah berkata bahwa, di seluruh Zhou Agung, mereka yang layak disebut kultivator sejati cukup langka untuk dihitung dengan jari. Tetapi Anda adalah salah satu dari sedikit, kata Le Zeng dengan suara rendah. Oh, kata Ning Xihua, Su Hongli dan aku belum pernah bertemu. Saya sebenarnya agak terkejut dia akan mengatakan itu tentang saya. Saat itulah Shen Jiusong maju dan menyapa Wang Chundu dan teman-temannya, satu persatu. Meskipun mereka tidak memiliki ikatan untuk dibicarakan, mereka semua adalah tokoh terkemuka dalam Zhou Agung, dan status mereka setidaknya sebanding. Kecuali bahwa Le Zeng tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang Shen Jiusong dan berkata, Saudara Shen, 3 hari yang lalu, saya menerima kabar dari Jade Mountain Marquis, Pei Wensan. Dia bilang dia melihatmu di ibu kota provinsi Kekaisaran, dan kamu bersama Su Yi saat itu. Mata Shen Jiusong menyipit. Dia mengingat pertemuannya dengan Su Yi di rumah Wafes Web Rocks beberapa hari lalu, dan pertemuan mereka dengan Pei Wensan. Dia tanpa sadar melihat ke puncak terdekat. Tindakan ini sempat mengejutkan Wang Chundu, Xuan Yulong, dan Le Zeng. Mereka semua mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan duduk bersila, diam sama sekali, acuh tak acuh dan terpisah. Palace Master Ning, bolehkah saya bertanya siapa itu? Tanya Wang Chundu. Sebelum Ning Xihua sempat menjawab, Le Zeng berkata dengan dingin, itu Su Yi. Anak tuanku yang paling tidak layak dan paling tidak berbakti. Nadanya benar-benar dingin dan menghina. Wang Chundu sempat tertegun. Dia tidak mengharapkan seseorang seperti Ning Xihua yang misterius bepergian dengan keturunan keluarga Su yang paling tidak disukai. Le Zeng, jaga lidahmu. Sedikit kemarahan muncul di wajah Shen Jiusong. Selain itu, apapun yang Anda katakan, Tuan Muda Su masih putra tuanmu. Apakah ini tempatmu untuk memfitnahnya? Wang Chundu merasa agak bingung. Le Zeng, Markis Huaiyang, seorang pria yang muncul dari keluarga Su, telah menegur dan menghina keturunan tidak berbakti Su Hongli tanpa kesopanan sedikitpun. Sebaliknya, Shen Jiusong, yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Su, tidak ragu untuk berbicara membela martabat Su Yi. Ini aneh. Memang benar dia putra tuanku, tapi di keluarga Su ibu kota Giok, semua orang tahu betapa memberontak dan memalukannya tuan muda ketiga kita. Tatapan Le Zeng membeku. Cloudlight Marquis, ini urusan keluarga Su. Anda tidak tahu alasan di balik ini, jadi saya tidak akan melanjutkan apa yang Anda katakan sebelumnya, tetapi sebaiknya Anda tidak terlibat. Kalau tidak, meskipun Anda adalah Markis Agung dari seluruh wilayah, saya khawatir Anda akan mendatangkan malapetaka pada diri Anda sendiri. Kata-katanya kuat dan beresonansi, dan aura keras melonjak di sekelilingnya. Suasana langsung tegang. Bisnis keluarga Su. Shen Jiusong tertawa dingin. Apakah nama keluargamu Su? Anda hanyalah salah satu pengikut Su Hongli. Izinkan saya membuat diri saya sangat jelas, jika Anda berani memperlakukan Tuan Muda Su dengan tidak hormat di depan saya lagi, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Mata Le Zeng bersinar dengan cahaya tajam, dan tatapan dinginnya mengarah ke Shen Jiusong. Ketika dia merasakan ketegangan di udara, Wang Chundu terbatuk. Kalian berdua adalah markis dari wilayah kalian masing-masing. Mengapa berdebat tentang masalah kecil seperti itu? Bagaimana kalau kalian berdua mundur selangkah? Ning Xihua diam selama pertukaran ini, tapi sekarang, dia berbicara entah dari mana. Dalam hal ini, kita tidak bisa mundur. Murid Wang Chundu menyempit. Palace Master Ning, apa maksudmu dengan itu? Ekspresi Ning Xihua tetap tenang.
Maksud saya sederhana, rekan Taois Su dan saya bepergian bersama. Siapapun yang menghinanya adalah musuh kita bersama. Itu hanya beberapa kalimat pendek, namun mereka membuat Wang Chundu benar-benar tercengang. Seseorang seperti Ning Xihua benar-benar melihat Su Yi, seorang remaja biasa, sebagai sesama Taois. Sampai-sampai dia tidak ragu untuk membelanya dan membela kehormatannya. Semua ini benar-benar di luar dugaan Wang Chundu. Itu juga membuatnya sangat sadar bahwa apa yang disebut keturunan tidak layak, Su Hongli sama sekali tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana Ning Xihua dan Shen Jiusong bisa turun tangan untuk membelanya? Alis Le Zeng terjalin erat. Dia memandang Ning Xihua dan berkata, "Tuan Istana Ning, tuanku menghormatimu sebagai seorang kultivator. Jangan bilang kamu telah memilih untuk melawan keluarga Su." Ning Xihua meliriknya dengan dingin. "Apakah kamu yakin bisa mewakili seluruh keluarga Su?" Le Zeng terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa, tapi..." Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam dan tegas, dan dia berkata dengan dingin, 3 hari yang lalu, tuanku memperjelas posisinya. Kecuali Su Yi menundukkan kepalanya dan bertobat, aku tidak akan berdiri begitu saja. Kata-katanya serius dan mengesankan. Saat itulah suara tenang dan acuh tak acuh terpancar dari puncak. Markis Gunung Giok tidak memberitahumu pesan yang kusuruh dia sampaikan pada Su Hongli. Mereka tidak yakin kapan, tapi Su Yi yang bersila telah membuka matanya, dan dia sekarang menatap Le Zeng. Jelas bahwa dia mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Pandangan tegas melintas di wajah Le Zeng. "Apakah maksudmu apa yang kamu katakan tentang menyapu makam ibumu pada hari kelima bulan kelima?" Su Yi dengan santai meratakan jubahnya, lalu bangkit dan meletakkan tangannya di belakang punggung. "Tidak, saya mengacu pada ketika saya mengatakan itu, sehari sebelum saya mengunjungi makamnya, saya akan mampir ke keluarga Su dan mengumpulkan persembahan." Wang Chundu adalah administrator Akademi Luyang. Dia adalah leluhur bela diri Xiantian yang memiliki otoritas besar, namun bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Anak ini, dia pasti bisa bicara, tapi mata Le Zeng berkilat seperti kilat, dan dia berkata dengan dingin, "Markis Gunung Giok berkata bahwa kamu pernah berpartisipasi dalam pertempuran di Pesta Teh Gunung Barat, dan meskipun kultivasimu hanya di alam akumulasi Qi, kamu mampu melakukannya, membunuh Grandmaster. Dia bilang kau tidak bisa diremehkan." Dia mengatakan ini, lalu menggelengkan kepalanya. "Tetapi, saya tidak percaya." Ning Xihua dan Shen Jiusong saling melirik, ekspresi mereka agak aneh. Seperti yang diharapkan, Huaiyang Markis tidak tahu detail dari apa yang terjadi di Pesta Teh Gunung Barat. Seandainya dia tahu bahwa Grandmaster tingkat 5 seperti Qin Changshan telah jatuh di bawah pedang Su Yi, dia tidak akan berani bertindak seperti ini. "Kamu tidak percaya?" Su Yi tertawa, lalu bergeser dan melayang turun dari puncak gunung. Dia mendarat di tumpukan besar mayat Ghostblood Sparrowhawk, lalu dengan santai berjalan menuju yang lain. "Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba aku?" Dia bertanya. Alis Wang Chundu merajut. Dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ning Xihua dan Shen Jiusong. Sesaat kemudian, hatinya bergetar. Dia akhirnya menyadari apa yang salah tentang semua ini. Bahkan ketika mereka melihat Su Yi dan Le Zeng saling menatap, Ning Xihua dan Shen Jiusong tampak agak terlalu tenang. Mereka sama sekali tidak terlihat khawatir atau gugup. Ketika ini terpikir olehnya, Wang Chundu memperingatkan Le Zeng pelan, "Huaiyang Markis, jangan lupa alasan kita datang ke Blood Thistle Yao Mountain. Selain itu, dengan Palace Master Ning dan Cloudlight Markis di sini, jika kita menyebabkan insiden, akan sulit untuk menyelesaikannya." Alis Le Zeng samar-samar merajut. Tatapannya menyapu Ning Xihua dan Shen Jiusong sebelum kembali ke Su Yi. Dia berkata dengan dingin, dengan asumsi yang lain tidak ikut campur, "Saya memang ingin mencoba Anda." Setiap kata seperti pisau, dan mata Le Zeng bersinar dengan niat membunuh yang sedingin es. Di masa mudanya, dia bekerja untuk Su Hongli, dan dia sangat memuja Su Hongli. Sekarang, meskipun dia sudah menjadi markis terkenal dengan wilayahnya sendiri, dia tetap mematuhi setiap kata Su Hongli dengan kesetiaan yang teguh. Akibatnya, menghadapi Su Yi, tuan muda ketiga keluarga Su, yang dilihat Su Hongli sebagai keturunannya yang paling tidak berharga, dia secara alami merasa sangat benci. Sekarang setelah mereka bertemu satu sama lain, dia tidak keberatan mengambil kesempatan untuk mengajari Su Yi pelajaran tentang bagaimana berperilaku. First Immortal of the Sword, Chapter 234. Ning Xihua dan Shen Jiusong tahu apa maksud Le Zeng. Le Zeng khawatir mereka berdua akan terlibat, tapi dia tetap tidak mau menyerah untuk berakting melawan Su Yi. Ekspresi mereka menjadi agak aneh. Orang ini, benar-benar ingin membuat dirinya terbunuh. Su Yi juga tertawa. "Saya jamin mereka tidak akan ikut campur." Le Zeng sepertinya tidak terlalu percaya padanya. Dia melirik Ning Xihua dan Shen Jiusong. "Dan apa yang kalian berdua katakan?" Tatapan Ning Xihua mengasihani. "Hari ini saat matahari terbit, Zhou Agung memiliki 18 markis non-Zhou. Saya khawatir itu akan menjadi 17 sebelum hari ini selesai."
Shen Jiusong memberinya senyum yang tidak tulus. Kamu sepertinya berniat membuang hidupmu. Mengapa kami harus menghentikan Anda? Lurus ke depan. Tunggu. Ekspresi Wang Chundu berubah. Dia ingin segera menghentikan ini, dia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Huayang Markis, dengarkan aku. Mari kita biarkan ini berakhir di sini, atau yang lain. Le Zeng dengan dingin memotongnya. Ini adalah kesempatan untuk mendisiplinkan keturunan yang tidak layak dan tidak berbakti ini atas nama tuanku. Bagaimana mungkin aku menyerah sekarang? Saudara Wang, Anda tidak perlu mencoba dan membujuk saya lebih jauh lagi. Wang Chundu memaksa kata-katanya mundur. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatnya semakin terperangah. Xuan Yulong, yang diam selama ini, tiba-tiba angkat bicara. Sebelum kamu bertarung, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu dengan Tuan Muda Su. Semua orang menoleh. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Su Yi. Apakah kamu yang membunuh gubernur prefektur Clue Driver, Qin Wenyuan? Tatapan Xuan Yulong berderak dengan listrik saat dia menatap tajam ke arah Su Yi. Qin Wenyuan. Ekspresi Wang Chundu sedikit berubah. Sebagai kepala istana Akademi Luyang, dia secara alami tahu bahwa Qin Wenyuan telah menghabiskan sebagian besar masa mudanya berkultivasi di Akademi Luyang, dan hubungannya dengan Xuan Yulong sangat baik, mereka hampir seperti saudara. Belum lama ini, ketika Xuan Yulong menerima kabar kematian Qin Wenyuan, dia sempat kehilangan kendali dan menjadi gila. Dia bersumpah untuk membalas kematian Qin Wenyuan. Wang Chundu secara alami juga tahu tentang ini. Namun, dia tidak akan menduga bahwa pembunuh Qin Wenyuan kemungkinan besar adalah Su Yi. Betul sekali. Su Yi mengangguk dan mengakuinya, tapi dia tampak sedikit terkejut. Apa? Apakah kamu berencana untuk membalaskan dendamnya? Tentu saja. Tatapan Xuan Yulong sekarang sangat mengerikan, dan auranya melonjak keluar dari dirinya seperti gelombang pasang. Sebelumnya, pria kurus berbahu lebar tapi berpinggang sempit ini sama sekali tidak menarik perhatian. Namun sekarang, dia seperti gunung berapi yang sudah lama tidak aktif yang tiba-tiba meletus. Matanya berkilat dengan kilat, dan kekuatan serta momentumnya menakutkan. Ning Xihua dan Shen Jiusong sama-sama terkejut, mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan wakil kepala istana Akademi Luyang melihat Su Yi sebagai musuhnya. Omong kosong. Ekspresi Wang Chundu menjadi gelap. Xuan Yulong, kamu adalah wakil kepala istana yang tinggi dan terhormat dari Akademi Luyang. Bagaimana Anda bisa disengaja pada saat seperti ini? Orang yang membunuh junior apprentice Brother Qin berdiri di hadapanku. Bagaimana saya bisa tetap tidak tergerak? Xuan Yulong menarik napas dalam-dalam. Kakak Wang, ini adalah dendam pribadi antara dia dan aku. Saya benar-benar tidak akan menyeret Akademi Luyang ke dalam ini. Anda, seberapa tinggi Wen Chundu? Namun sekarang, wajahnya yang sudah tua berkerut karena amarah. Keras kepala Le Zeng telah membuatnya sakit kepala. Ini sempurna. Sekarang, bahkan Xuan Yulong telah melangkah maju, dan dia sudah mati untuk melawan Su Yi. Dia marah dan panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Rekan Taois Wang, karena semuanya sudah mencapai tahap ini, tidak perlu lagi membujuk mereka, kata Ning Xihua dengan lembut. Wang Chundu menghela nafas, lalu tiba-tiba bertanya, Palace Master Ning, apakah kamu tidak khawatir atas nama teman mudamu? Senyum tersungging di sudut bibirnya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya jamin saya tidak akan terlibat. Ekspresi Wang Chundu berubah dengan ketidakpastian. Dia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dentang, Xuan Yulong menghunus pedang kembarnya, memegang satu di masing-masing tangan. Su Yi, apakah kamu berani melawanku? Nada suaranya sedingin es dan sangat mematikan. Namun, Le Zeng agak tidak senang. Kakak Xuan, Su Yi adalah putra tuanku. Bahkan jika akan terjadi perkelahian, itu bukanlah tempatmu untuk terlibat. Lagi pula, hanya tuanku yang bisa menentukan hidup dan mati Su Yi. Ekspresi Xuan Yulong menjadi gelap. Dan jika saya tidak setuju, Le Zeng berkata dengan dingin, Kakak Xuan, aku tentu saja tidak ingin kita menjadi musuh karena Su Yi. Nadanya tegas, dia tidak mundur sama sekali. Ning Xihua dan Shen Jiusong menyaksikan permainan ini. Mereka terperangah, tetapi mereka juga menganggapnya lucu. Mereka benar-benar berdebat tentang siapa yang akan bertarung lebih dulu. Apakah mereka benar-benar melihat Su Yi sebagai anak domba yang akan disembelih? Su Yi juga menganggapnya lucu. Bagaimana kalau kalian berdua menyerang bersama? Saya akan mengirim Anda berdua dalam perjalanan Anda, dan Anda dapat saling menjaga dalam perjalanan ke mata air kuning. Kamu mencari kematian, Xuan Yulong berteriak, mengayunkan pedangnya, dan menyerbu. Ledakan, auranya melayang di udara, mengirim pasir dan bebatuan di dekatnya beterbangan dan melemparkan udara di sekitarnya ke dalam kekacauan. Kultivasi Grandmaster tingkat keempatnya ditampilkan secara penuh. Pedang kembarnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan saat dia mengayunkannya dengan keras ke arah Su Yi, serangannya kuat dan berat, namun cepat dan lalim. Ini adalah kekuatan yang bisa membelah gunung dan memutuskan sungai.
Xuan Yulong, minggir. Ketika Le Zeng melihat ini, dia tidak ragu untuk menggoyangkan tombaknya dan menusukkannya ke udara untuk memblokir serangan Xuan Yulong. Tapi saat itulah Su Yi menjentikkan jarinya. Dentang, tombak Le Zeng bergetar. Ketika Su Yi menjentikkan jarinya, kekuatan tajam yang dihasilkannya berubah arah. Pada saat yang hampir bersamaan, lengan baju Su Yi berkibar saat dia mengayunkan lengannya ke udara. Bang, bang, dua poni teredam mengikuti. Itu hanya ayunan ringan dan lapang, namun itu mengguncang pedang kembar Xuan Yulong dengan sangat buruk, mereka hampir terbang dari genggamannya. Kekuatan serangannya segera bubar, satu jentikan jari dan satu lambaian tangan. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Namun serangan Xuan Yulong dan Le Zeng sama-sama hancur seolah-olah terbuat dari kayu busuk. Semua orang terdiam, murid Wang Chundu mengerut sampai seukuran jarum. Hatinya bergetar, dan dia akhirnya mengerti mengapa Ning Xihua dan Shen Jiusong begitu tenang. Dua serangan kasual dan bersahaja itu sudah cukup untuk membuat leluhur bela diri Xiantian seperti Wang Chundu menyadari bahwa meskipun Su Yi adalah seorang pemuda di alam akumulasi Qi, dia sebenarnya adalah karakter yang sangat menakutkan. Hanya dengan kultivasi alam akumulasi Qi, dia dengan mudah menembus serangan dua Grandmaster tingkat keempat. Apa yang bisa Anda sebut itu kecuali menakutkan? Pada saat yang sama, ekspresi Xuan Yulong dan Le Zeng berubah. Kedua tatapan mereka tertuju pada Su Yi, dan keduanya tiba-tiba menjadi serius dan bingung. Kesenjangan antara seniman bela diri alam akumulasi Qi dan Grandmaster tingkat keempat sama sekali tidak kecil. Namun barusan, tampilan kekuatan Su Yi yang biasa saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka berdua. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku bilang aku akan membiarkanmu menyerang bersama. Mengapa berkelahi di antara kalian sendiri? Apakah Anda benar-benar mengira saya hanya seekor ikan yang tergeletak di atas balok pemotong, hanya menunggu Anda untuk membantai saya? Su Yi berkata dengan datar, kalian berdua sebaiknya menggunakan kekuatan penuh kalian. Kalau tidak, saya jamin Anda akan mati dengan cepat. Kata-katanya santai, namun sangat arogan, sepertinya dia tidak menganggap serius salah satu lawannya. Ekspresi Ning Xihua dan Shen Jiusong tidak goyah, mereka sudah lama terbiasa dengan ini. Namun, Wang Chundu hanya bisa mengangkat alisnya. Anak ini, dia benar-benar tidak sopan. Sesuai keinginan kamu. Xuan Yulong menarik napas dalam-dalam, dan auranya mengembang. Kekuatan astral 4 warna, merah, biru, emas, dan hitam, melonjak di sekitar tubuhnya yang ramping. Ini adalah tampilan kekuatan Grandmaster tingkat keempat. Dia telah memurnikan 4 organ utamanya, dan ketika dia mengedarkan kekuatan penuhnya, kekuatan astral esensi sejatinya muncul dengan 4 kehadiran unsur yang berbeda. Grandmaster tingkat kelima seperti Qin Changshan telah menyempurnakan kelima organ utama, menyatukan 5 elemen menjadi satu. Afinitas unsur yang berbeda dari kekuatan astral mereka secara alami bergabung juga. Itulah artinya mencapai kesuksesan besar di alam Grandmaster. Salah satu Grandmaster tersebut telah jatuh di bawah pedang Su Yi. Membunuh. Xuan Yulong berteriak, lalu menekan tanah dan menembak ke udara. Dia mengayunkan kedua pedang dan menebas udara. Ledakan, langit terbelah seperti kanvas sepanjang garis lurus sempurna. Pedang Qi sangat melimpah sehingga tampak seperti sambaran petir yang menyambar langit. Tebasan pembelah gunung. Serangan ini mewakili puncak pencapaian seumur hidup Xuan Yulong di Martial Dao. Serangan yang satu ini bisa membelah gunung dan memutuskan bukit. Hampir bersamaan, Le Zeng juga mengambil tindakan. Dia mengguncang tombaknya, yang mekar dengan cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menari dan berkedip-kedip di udara, menutupi langit seperti hujan berwarna darah. Hujan tombak iblis pembantaian darah. Ini adalah seni bela diri tingkat atas, tingkat surga. Su Hongli telah mengajarkannya kepadanya. Itu adalah seni pembantaian sejati yang dirancang untuk medan perang. Ketika dipraktekkan untuk penguasaan, satu tusukan tombak bisa mencegah 10.000 orang. Dan sekarang, Le Zeng meminta seluruh kultivasi Grandmaster tingkat keempatnya untuk menunjukkan kemampuan utamanya. Dia telah menciptakan badai hujan berdarah, lengkap dengan lolongan dan ratapan hantu. Itu sangat kuat sampai ekstrim. Tidak ada keraguan tentang hal itu, pada saat ini, baik Xuan Yulong maupun Le Zeng tidak menahan apapun. Keduanya menyerang dengan kekuatan penuh dan niat penuh untuk membunuh. Ketika Shen Jiusong melihat ini, dia hanya bisa terkesiap. Dalam posisi Su Yi, saya khawatir saya tidak akan berani mengambil kekuatan seperti itu secara langsung. Aku tidak punya pilihan selain menghindarinya. Wang Chundu menatap tajam ke arah Su Yi. Dia ingin melihat bagaimana pemuda realem akumulasi Qi berencana untuk menghadapi serangan kekuatan penuh dari dua Grandmaster tingkat keempat. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dia merasa sedikit kecewa. Kedua lawannya merupakan langkah besar dari Qin Changshan dalam hal kekuatan. Dia tidak bisa diganggu untuk menahan apapun, dia memutuskan untuk menyelesaikan ini. Ledakan, saat serangan pedang kembar Xuan Yulong semakin dekat, Su Yi tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke udara.
Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, dan seluruh kultivasinya menyatu ke dalam kepalan ini, dengan sempurna dan lengkap, tanpa cacat sedikitpun. Bang, bang, kekuatan tinju yang jelas dan transparan membawa garis-garis pesona Dao yang tak dapat dipahami dan mendalam yang dipukul dengan ketajaman yang tak terbendung. Itu menghantam pedang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka meratap dan gemetar, tidak mampu menahan beban. Kedua pedang terbang langsung dari tangan Xuan Yulong. Tapi kekuatan tinju yang tersisa tidak menghilang. Sebaliknya, itu berlanjut ke arah Xuan Yulong, menghantamnya. Dia adalah Grandmaster tingkat keempat yang perkasa, namun tinju ini cukup untuk membuatnya terbang seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Dia membanting ke tanah lebih dari 100 kaki jauhnya. Sebagian dadanya telah ambruk, meninggalkan bekas berbentuk kepalan tangan, dan darah menetes dari mulut dan bibirnya. Bahkan organ tubuhnya rusak parah. Bagaimana kekuatan satu pukulan bisa begitu menakutkan? Itu juga belum berakhir, karena pada saat yang sama tinju ini mendarat, tombak Le Zeng mendekat. Itu diselimuti oleh hujan yang tajam, merusak, berwarna darah yang menutupi langit, itu sangat menakutkan. Tapi yang mereka lihat hanyalah Suyi menyatukan jari-jari tangan kirinya menjadi pedang, yang dia tebaskan ke udara. Garis pedang Qi sepanjang 100 kaki menebas, seperti naga yang berputar dan mengesankan, membawa pesona Dao yang berkabut dan halus. Itu mendarat dengan lembut, namun bayangan tombak berwarna darah yang luas meledak dan hancur seperti gelembung. Dentang, dan ketika pedang ini menghantam tombak Le Zeng, tombak panjang yang sepenuhnya spiritual itu mengalami goncangan yang menghancurkan, itu benar-benar membengkok menjadi busur yang sangat besar, retak, lalu pecah. Menghadapi serangan yang kuat dan lalim ini, Le Zeng segera memilih untuk menghindar, tetapi pedang Qi tetap menebas bahunya, memotong lengan kanannya, yang mencengkeram tombaknya. Darah langsung menyembur seperti air terjun. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.